Pak Kapolri, apakah ini bagian dari evaluasi Bapak sebagai pimpinan Polri belajar dari waktu itu ada peternak telur di Blitar, lalu demonstrasi mahasiswa UNS, lalu kemudian juga tindakan yang sangat represif dari anggota polisi saat demonstrasi ulang tahun Banten yang membuat kita semua terkejut tindakan represif anggota polisi. Ini apakah respons Bapak ingin membuat lomba demo itu bagian dari evaluasi menyeluruh? Salah satunya adalah itu, supaya sebenarnya Polri ini kan sudah ada aturannya ya, protapnya untuk penanganan unjuk rasa itu seperti apa. Tentunya kalau unjuk rasanya damai, ya kita juga tahapannya juga ada. Kecuali itu anarkis, tentunya kita juga harus mengambil langkah-langkah pengamanan kan. Pak Kapolri, maaf saya potong. Kalau ada tindakan yang memang seperti misalnya, ini kan berbeda-beda Pak treatmentnya, tetapi beredar dengan sangat luas. Di Blitar misalnya peternak telur yang hanya menyodorkan spanduk, lalu kemudian mahasiswa UNS, dan kemudian yang paling fatal adalah Banten. Ini memang polisi gamang menghadapi demonstran atau mereka memang punya kecenderungan overacting supaya memberikan pengamanan bagi kepala negara misalnya? Ada dua hal. Yang pertama, mereka takut. Kalau sampai kemudian terjadi apa-apa, mereka akan ditegur, gitu kan. Apalagi aksi tersebut dianggap mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kadangkala ada pemahaman yang keliru tentang bagaimana harus menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi saya kira di sini ada seorang pemimpin, kepala negara, ataupun level menteri, masyarakat yang selama ini pengen mengadu, ini kan kesempatannya mereka untuk mengadu, sudah berikan ruang saja. Memang toh tidak ada larangan untuk itu. Yang penting kan disampaikan dengan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya, tidak membahayakan rombongan itu sendiri. Dan tugas polisi kemudian untuk mempelajari, meyakinkan bahwa pada saat disampaikan pendapatnya dengan spanduk ataupun dengan bicara yang seperti apa, itu tersampaikan, tapi juga tentunya dari sisi keamanannya juga kita tetap harus waspada. Karena sebenarnya kan Pak Kapolri sendiri sudah mengirimkan surat telegram Kapolri soal penanganan pengamanan presiden, bagaimana menghandle unjuk rasa, tapi toh setelah surat itu terbit pun ada beberapa insiden yang terjadi. Bapak merasa anggota tidak mendengarkan Bapak atau bagaimana evaluasi Pak Kapolri? Pemahaman terhadap surat edaran atau STR itu mungkin belum betul-betul dipahami. Yang kedua, merubah pola itu juga nggak mudah, perlu waktu, perlu pemahaman, perlu penyampaian yang berulang-ulang. Dan yang ketiga, mereka yakin bahwa kalau mereka melakukan hal yang seperti itu, mereka tidak ditegur. Karena kan dianggap bahwa kok kamu sudah tahu ada begini, harusnya kan kamu alihkan, jangan ditempatkan di situ. Berarti kan ini ada potensi hal seperti ini kan memang kemudian membuat anggota kemudian lebih memilih lebih baik diamankan, daripada ditegur. Resiko kecil kan itu. Tapi sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ya bagaimana Pak dengan kesaksian mahasiswa, mereka sering sekali juga cara diamankan itu dengan cara ditampar, mereka kemudian mendapat kekerasan, termasuk yang paling fatal adalah di Banten itu. Saya kira kita juga sudah memberikan surat edaran, arahannya sudah jelas, jadi bagaimana menangani unjuk rasa dengan benar. Ya kalau kemudian terjadi kesalahan prosedur, apalagi tindakan yang berlebihan ya tentunya supaya ini juga kemudian tidak terus berulang, tentunya kan harus ada punishment, harus ada teguran. Dan saya minta terhadap hal-hal seperti itu agar tidak ragu-ragu untuk diproses. Terutama jika tindakan yang dilakukan adalah tindakan represif dan tidak memberikan penghormatan kepada hak asasi manusia. Pak Kapolri tidak akan segan-segan untuk langsung menghukum anggota yang dalam tindakannya begitu represif dan melanggar HAM? Khususnya yang sifatnya kekerasan berlebihan, dari Propam saya kira sudah banyaklah berbuat, melakukan langkah-langkah, melakukan tindakan. Jadi anggota juga harus paham kapan dia harus tegas, kapan dia harus humanis. Itu kan aturannya sudah ada. Jadi kita juga tidak menginginkan anggota kemudian menjadi penakut di lapangan, kita juga nggak menginginkan itu. Tapi bagaimana mengukur antara yang dihadapi ini, seberapa dia harus
harus melakukan langkah kepolisian. Kalau hanya cukup diamankan, dibawa, kenapa harus ditampar, kenapa harus ditambah dipentung, kan begitu. Kan begitu aja. Tapi kalau Tidak perlu ada tindakan berlebihan, ya, Pak ya. tapi kalau itu seorang pelaku kejahatan yang kemudian membahayakan orang lain juga, anggota tentunya kan juga dibekali dengan senjata, memberikan tindakan peringatan sebelum dia harus menembak ke orang itu. Itu semuanya kan sudah dilatih sebenarnya. Dan itu latihan dasar kita. Tinggal bagaimana kemudian di lapangan kita mampu mengendalikan diri, menghadapi masalah, dan kemudian penanganan yang tepat seperti apa.